Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Bapak Ahmad Sulaiman MAG. Tidak lupa teman-teman semua yang kami banggakan dan kami hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan pada kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Ahmad Rafi Maulana Dini. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar, yaitu ilmu alamiah dasar. Di antaranya yang akan kami sampaikan yaitu mengenai urgensi mempelajari ilmu alamiah dasar, lalu pengertian dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar, tujuan dan manfaat ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan alam, panca indera dan pengalaman, serta aspek-aspek lainnya yang insya Allah pada hari ini akan kami sampaikan. Baik, untuk yang pertama mengenai urgensi mempelajari ilmu alamiah dasar. Apa sih pentingnya ya gitu kan? Jadi di sini akan saya paparkan, yaitu akan saya jelaskan mengenai urgensinya. Jadi urgensi kita ilmu alamiah dasar ini adalah untuk memahami bagaimana gejala-gejala alam dan penyebabnya. Maka dari itu kita akan menjadi semakin bijak dalam memanfaatkan alam untuk kehidupan yang lebih baik dengan tidak merusak atau menghancurkan alam itu sendiri. Lalu pengertian dan ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Nah, di sini jadi pengertian itu yaitu ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam. Jadi, ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji prinsip dasar yang esensial. Ilmu alamiah dasar dapat dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam, yang mana di dalamnya itu terdapat ruang lingkup. Nah, di antaranya ruang lingkup dari ilmu alamiah dasar, ilmu pengetahuan alam ini, yaitu meliputi biologi, fisika, dan kimia. Nah, biologi sendiri, dan selain itu fisika. Fisika adalah suatu ilmu yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Jadi itu. Sedangkan kimia yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup ataupun tidak hidup dari aspek susunan,
materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Jadi secara umum kimia itu meliputi organik dan anorganik. Selain itu tujuan dan manfaat ilmu alamiah dasar ini diantaranya tujuannya itu mengetahui perkembangan ilmu alamiah dasar dengan mempelajarinya menjadi banyak percabangan ilmu pengetahuan. Ilmu alamiah dasar ini menjadi inti pokok dari perkembangan aneka ilmu pengetahuan. Manfaatnya, di antara manfaatnya itu yaitu terciptanya pemikiran yang lebih luas terhadap lingkungan dan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat, sehingga membuat kita menjadi lebih tanggap terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu di antaranya. Selanjutnya itu mengenai ilmu yang kita ketahui, ilmu pengetahuan alam itu IPA ya, adalah ilmu yang pelajari alam dengan segala isinya. Yang tadi itu biologi, fisika, dan kimia. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Teh Sofura Dini. Silahkan Teh Sofura. Baik, terima kasih Kang. Saya akan menuliskan materi yang akan sampaikan ya. Di sini Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan memiliki akal pikiran apa dan bagaimana. Manusia pun memiliki panca indera, yaitu ada peraba, penglihatan, pengecapan, dengan mencium dan juga mendengar dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Salah satunya yaitu dengan terjadinya bencana alam. Dengan mengapa bisa terjadinya bencana alam, apa contoh bencana alamnya itu, dan bagaimana terjadinya bencana alam itu. Itu semua karena manusia mempunyai akal pikiran dan panca indera, sehingga ada rasa keingintahuan untuk mempelajarinya. Kemudian ada mitos. Penjelasan tanpa penalaran yang baik dan sistematis disebut mitos. Contoh mitos seperti ini. Misalnya tuh gunung meletus itu katanya tuh karena makhluk yang ada di dalam gunung tersebut marah, sehingga gunung itu meletus. Nah, itu kan tidak masuk logis ya, tidak masuk akal seperti itu. Nah, terus ada fakta, sedangkan fakta yaitu segala sesuatu yang diketahui dengan melihat, lalu membaca, mendengar, sehingga menghasilkan pengalaman. Pengetahuan disusun secara sistematis, sehingga ilmu itu secara dinamis memerlukan pemikiran yang kritis dan deduktif. Contoh logika yang memperoleh fakta diantaranya yaitu terjadinya bencana alam tsunami. Bencana alam tsunami secara logika terjadi karena gesekan lempengan di dasar laut sehingga menimbulkan gempa di dasar laut yang mengakibatkan lautan lebih tinggi daripada daratan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih Teh Sofura Dini. Alhamdulillah cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.